Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ta'atu 'imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Ayat surah Al-Azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu malam ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam rangka mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudara sekalian, tidak ada manusia yang tidak punya obsesi. Tidak ada manusia yang tidak punya cita-cita. Tidak ada manusia yang tidak punya keinginan. Keinginan, obsesi, cita-cita itu semua manusiawi. Artinya, bila manusia tidak punya keinginan, pasti ada sesuatu yang bermasalah. Bila manusia tidak punya cita-cita, pasti ada sesuatu yang bermasalah. Artinya apa? Obsesi itu bagian dari kemanusiaan kita. Cita-cita itu bagian dari kemanusiaan kita. Baik itu yang punya kedudukan ataupun yang tidak punya kedudukan. Semua punya cita-cita, obsesi. Nah, itulah sebabnya kita akan mencoba memahami berdasarkan ayat Al-Quranul Karim. Ada sekelompok manusia atau bahkan satu individu, bukan mewakili semua, tapi dia sebagai seorang individu yang bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, bukan sebagai siapa-siapa, tetapi diabadikan dalam Al-Quran dan fungsinya sebagai teladan. Ini sesuatu yang muskil kalau dibaca dari sisi kemanusiaan secara umum. Kalau Nabi menjadi contoh, itu biasa. Rasul menjadi contoh, itu biasa. Nabi sebagai contoh, itu kewajiban kita. Rasul sebagai contoh, juga kewajiban kita. Makanya Nabi Ibrahim sebagai uswah hasanah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai uswah hasanah. Itu biasa. Tetapi yang unik, yang pasti harus kita renungkan, ini bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tapi kenapa harus bisa menjadi contoh? Pasti ada sesuatu. Yang paling pertama ingin saya sampaikan, ada di dalam Al-Quranul Karim nama-nama surah. Nama-nama surah itu ada yang mewakili keluarga, ada yang mewakili individu. Tapi menariknya, di dalam Al-Quran yang mewakili keluarga itu hanya tercantum sekali di dalam Al-Quranul Karim, yakni yang dimaksud adalah surah Ali Imran. Kalau berkaitan dengan individu, kita bisa ambil contoh. Ada surah Ibrahim. Siapa itu Ibrahim? Nabi atau bukan? Nabi. Surah Yunus.
Yunus itu nabi atau bukan? Nabi. Surah Yusuf. Yusuf itu nabi atau bukan? Nabi. Surah Muhammad. Nabi atau bukan? Nabi. Tapi ada yang bukan sebagai nabi. Meskipun di antara ulama ada yang memperdebatkan. Surah Luqman, nabi atau bukan? Nah, perdebatan. Tapi kalau disebut surah Maryam, ada perdebatan? Tidak ada. Dia sebagai nabi bukan? Bukan. Sebagai rasul bukan? Bukan. Kenapa menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran? Dan dari sisi gender, itu satu-satunya tokoh perempuan dalam Al-Quran. Sedangkan semua itu gendernya laki-laki, jenis kelamin laki-laki, menjadi nama surah. Tapi ada satu saja nama surah perempuan, yaitu surah Maryam. Kalau surah An-Nisa, perempuan, nama perempuan bukan? Kalau di sini nama perempuan, kalau di sini. Tapi kalau dari sisi bahasa Arabnya itu bukan mewakili nama perempuan, tapi gender perempuan. Makanya disebut An-Nisa, arti harfiahnya perempuan. Jadi satu-satunya tokoh perempuan hanya surah nomor 19. Satu-satunya keluarga yang tercantum sebagai nama surah dalam Al-Quran surah nomor 3. Itu antara dua surah saling ada keterkaitan. Nah, tadi saya baca ayat yang ke-35. Dan itu sudah dibicarakan oleh para ulama muslim maupun yang non-muslim. Yang saya bawa contoh ini, yang non-muslim itu judulnya, ini bahasa Inggris, Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times. Kekristenan di kalangan bangsa Arab sebelum zaman atau era Islam. Christianity Among the Arabs in Pre-Islamic Times. Tulisan J. Spencer Trinningham, terbitan Library Dulibong dari London. Nggak perlu saya baca, cuma saya baca juga nggak paham. Tapi nanti saya sampaikan. Artinya tokoh yang dibicarakan dalam Quran itu pasti ada pesan. Bukan sekedar cerita, bukan sekedar dongeng. Nah, kembali pada apa yang tadi saya sampaikan di awal. Kita semua itu punya obsesi, punya keinginan, punya cita-cita. Dan itu sah, wajar, karena itu mewakili kita sebagai manusia. Di ayat ini diawali dengan dua huruf. Dua huruf ini kalau dibaca berbeda, karena harokatnya berbeda, menunjukkan waktu yang berbeda, yakni huruf alif dan dzal. Kalau dibaca il, itu arti harfiahnya menunjuk pada peristiwa di masa lampau. Tapi kalau dibaca ila, menunjuk pada peristiwa di masa depan. Jadi dari sisi timingnya berbeda. Nah, itulah sebabnya kita diingatkan, kalau sebuah ayat kemudian diawali dengan dua huruf tadi, itu berarti intinya harus menjadi pelajaran, bukan sekedar kisah semata. Kalau kisah, ya memang itu sebuah cerita, tapi bukan cerita fiksi, tapi merupakan fakta historis, fakta yang betul-betul terjadi. Nah, pada ayat 35 disebutkan ilqalatin mar'atu imra'ah. Ingatlah, tatkala peristiwa ini telah terjadi di masa lampau, sehingga harus menjadi pelajaran bagi generasi ke depan. Itu kalau saya omong tadi, kira-kira berapa kata? Ingatlah ketika peristiwa ini telah terjadi di masa lampau dan harus menjadi renungan bagi generasi ke depan. Kira-kira berapa kata? 19 kata. Bahasa Arab cukup satu kata. Berarti
bahasa Arab itu kenapa dipilih? Karena memang bahasa Arab itu unik. Satu kata itu maknanya dalam. Bahkan benda, binatang maksudnya, unta, itu dari sisi usia, dari sisi umur, dari sisi warna, itu diwakili lebih dari 60 kata. Kira-kira kalau kita ngomong unta itu gimana? Ya unta betina, unta apa lagi? Jantan, hanya itu aja, unta merah. Bahasa Arab itu memiliki karakter sendiri-sendiri, kata. Nah, itulah sebabnya kenapa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dalam bahasa Arab itu mewakili sesuatu yang spesifik. Dan anehnya lagi, bahasa Arab itu bisa ditemukan dalam semua bahasa di muka bumi ini. Saya ambil contoh. Kira-kira kalau bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu nyambung nggak? Ini aja contoh sederhana, karena ini semuanya S4, S5. Saya ambil contoh. Kalau ada orang menyebut pintu itu lawang, kira-kira orang apa ini? Orang Jawa. Kalau ada orang mengatakan pintu itu labang, orang apa? Orang Madura. Ya. Orang Jawa dan orang Madura itu satu keluarga. Dan secara geografis, lokasinya, letaknya berdekatan. Itu untuk menunjukkan bukti bahwa mereka ini betul-betul satu keluarga besar. Di satu rumah, sama seperti orang Jawa dengan orang Bali, orang Jawa dengan orang Sunda, karena wilayahnya dekat. Karena itu menunjukkan satu nenek moyang. Tapi kalau kira-kira orang Arab dengan orang Inggris di Eropa, itu jauh atau dekat? Jauh. Arab dengan India, jauh atau dekat? Jauh. Kok dekat mana Arab dengan India? Arab dengan Yunani, jauh atau dekat? Jauh. Tapi aneh. Kenapa? Dari sisi bahasa itu ada kedekatan. Contoh, dalam bahasa Arab ada istilah al-ard atau ardun, ard. Artinya bumi. Dalam bahasa Inggris disebut apa? Earth. Kalau the earth, the itu tertentu ya. Beda dengan tapi kalau the dibaca karena ketemu dengan vokal maka dibaca the earth itu artinya bumi. Arab dalam bahasa Arab. Kok bisa? Dalam bahasa Arab ada lugha, artinya bahasa. Dalam bahasa Yunani ada logika, logia. Arti-artiannya bahasa juga. Kita menggunakan istilah logos, logia, legion, dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa begitu? Karena bisa dipastikan asal usul bahasa itu memang satu, kemudian pecah. Cuma satu bahasa waktu itu dipakai oleh siapa? Yang tidak beragama tidak bisa menyebutkan namanya, tapi yang beragama menyebutkan Adam. Baik itu Muslim, baik itu Nasrani, baik itu Yahudi, menyebut nama itu. Kita menyebut Adam, orang Yahudi menyebut Adam, orang Nasrani menyebut Adam, orang India menyebut Adima, tokohnya. Jadi bisa dipastikan memang asal usulnya bahasa itu satu. Asalnya. Oke, ini kalau dari sisi akademik ya. Jadi kenapa bahasa ini kalau ditemukan terus muncul banyak kesamaan-kesamaan. Sehingga ada yang meneliti, bisa jadi tidak mengatakan pasti. Bisa jadi dulu bahasa ini dekat dengan bahasa Arab, atau
bahasa yang dulu yang dipakai itu memang adalah bahasa Arab yang kita kenal sekarang. Cuma masalahnya bagaimana bentuk tulisannya tidak ditemukan karena terlalu jauh dengan zaman kita. Dan kalau sampai tahu, pernah baca kitab yang disebut kitab Al-Asnam, tulisan Al-Kalbi, yang dulu pernah saya bawa itu kitabnya, tipis. Nabi Adam turun di mana? Bukan, di India. Nabi Adam turun di India. Istrinya turun di mana? Di Jeddah, di Arabia. Ketemunya di mana? Jabal Rahmah. Sampai belajar kitab-kitab tafsir. Di mana Nabi Adam turun? Bukan di Israel, bukan di Palestina, bukan di Saudi, tapi turunnya di India. Jadi memang asal usul bahasa itu satu. Asal usul agama itu banyak atau satu? Satu, dari sono. Cuma itu tadi Islam datang untuk mengoreksi yang karena sudah terlalu lama kan, jadi diluruskan wujudnya Al-Quran itu. Oke, kembali ke sini. Idz qalat imra'atu Imran. Ingatlah tatkala peristiwa ini telah terjadi di masa lampau dan harus menjadi pelajaran bagi generasi ke depan. Mengenai apa? Ketika istri Imran berkata, masalahnya siapa itu nama istri Imran di sini? Tidak disebut. Dari sini. Apakah dia seorang nabi? Bukan. Dia seorang rasul? Bukan. Lalu siapa itu Imran? Dia nabi? Bukan. Dia rasul? Semua sepakat. Semua ahli tafsir sepakat. Tidak ada yang berkata Imran itu nabi atau rasul. Ya. Tapi masalahnya di sini diabadikan doa yang diucapkan oleh istri Imran. Dia berkata, Rabbi, wahai Tuhan. Arti harfiahnya Rabb itu Tuhan. Dari kata Rabb ini nanti muncul kata tarbiyah. Tuhan yang apa? Kalau Tuhan yang disembah itu ilah. Kalau Tuhan yang mendidik kita, yang selalu membersamai kita, yang selalu menggulauentah kita, tarbiyah, dari tarbiyah ini dari kata Rabb itu. Jadi Tuhan yang mendidik, itu relasi antara kita dengan dia. Sedangkan kalau ilah itu relasi antara dia dengan kita, kebalikannya. Jadi Rabb itu Tuhan yang mendidik. Wahai Tuhan, inni nadartu, sesungguhnya aku telah bernadar semata-mata laka, semata-mata hanya untuk Engkau. Inni nadartu laka, sesungguhnya aku telah bernadar semata-mata hanya untuk Engkau. Ma fi batni, apa yang ada dalam buah rahimku. Ini ada dua penekanan. Pertama, penekanan bahwa orientasi hidup itu hanya untuk dia, bukan untuk siapa-siapa. Tujuan hidup hanya untuk dia. Ini yang harus belajar pelajaran kita semua. Yang kedua, ma fi batni, apa yang ada dalam buah rahimku. Bayangkan ini perempuan. Apa yang ada dalam buah rahimku. Yang merasakan seperti ini 100% wanita. Kalau perempuan, kalau laki-laki nggak bisa merasakan. Ma fi batni, apa yang ada dalam buah rahimku. Itu harta kekayaan yang paling istimewa tidak? Melebihi sampean sendiri tidak? Ini pelajaran berharga. Kita dulu yang waktu masih muda, sekarang sudah nggak muda lagi lah kita di sini. Yang masih muda nggak ada. Oh itu Pak, muda. Saya aja sekarang sudah 52, nggak terasa. Waktu kita masih muda dulu, tatkala kita sudah bisa mengumpulkan harta yang kita punya, harta yang kita punya, yang kita kumpulkan itu sangat dicintai.
Yang jawab kita masing-masing. Pasti jawaban itu seragam. Harta yang kita punya itu sangat-sangat kita cintai. Tetapi tatkala kita sudah berumah tangga, punya pasangan hidup, siapa yang lebih kita cintai? Harta yang kita peroleh atau pasangan hidup yang lebih kita cintai? Harta atau pasangan hidup? Kalau seandainya pasangan hidup itu harus ke rumah sakit menginap sampai 10 hari, sampai eman gak mengeluarkan harta yang dipunyai? Oh enggak. Demi apa? Demi kesembuhan pasangan hidup itu. Artinya apa? Pasangan hidup lebih kita cintai dibanding harta yang kita punya. Lebih baik harta berkurang daripada pasangan hidup kita tidak sembuh. Lebih baik dia sembuh meskipun harta harus berkurang. Artinya kita punya pengalaman yang sama. Pasangan hidup itu lebih kita cintai dibanding harta yang kita punya. Kemudian, bila kita sudah punya anak, punya keturunan, siapa yang lebih kita cintai? Harta, pasangan hidup, atau anak yang lebih kita cintai? Jawabannya pasti seragam. Ini serius sih. Ini yang diajak bicara itu nurani kita sebetulnya. Makanya di sini ketika disebutkan mafi batni, berarti itu mengalahkan dari semua. Baik itu laki sebagai suami maupun perempuan sebagai istri. Jawabannya pasti anak lebih aku cintai dibanding diriku sendiri. Bahkan kalau seandainya yang sakit, mau pilih anakmu atau kamu? Jawabannya lebih baik aku aja yang sakit daripada anak. Nanti kalau anak itu punya anak, artinya kita punya cucu. Mana yang lebih kita cintai? Anak kita atau cucu kita? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bicara kepada kita itu berdasarkan kemanusiaan kita semua. Artinya apa? Yang dibicarakan ini bukan sekedar mewakili pribadi. Dia mewakili kita semua. Dia mewakili kita semua. Jadi bukan mewakili dirinya sendiri. Ibaratnya kita ini semua fotokopinya tokoh yang dimaksud. Atau tokoh yang dimaksud itu sebagai sampel untuk menyuarakan suara kita. Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Kita siapa? Nabi, rasul. Kita bukan siapa-siapa. Yang dibicarakan di sini juga bukan siapa-siapa. Artinya apa? Allah tabaraka wa ta'ala bicara kepada kita. Nih, saya kasih contoh yang tidak ada alibi lagi untuk kita mencari pembenaran. Kalau kita disuruh mencontoh seorang nabi, disuruh mencontoh seorang rasul, masih cari-cari alasan, masih cari-cari pembenaran dengan jawaban tidak mungkin bisa. Kita ini siapa? Itu rasul, itu nabi. Kita siapa kalau mau nyontoh itu? Alasan banyak kita sampaikan. Sebagai apa? Sarana untuk menghindar. Tetapi coba yang diberikan contoh di sini bukan nabi, bukan rasul, bukan siapa-siapa, sama seperti kita 100%. Ada enggak cara untuk menghindar itu? Tidak ada. Tidak ada cara lain. Tidak ada alibi lain. Tidak ada pembenaran lain. Mau tidak mau kita dipaksa harus bisa meneladani ini. Karena kita bukan siapa-siapa, yang dimaksud di sini juga bukan siapa-siapa. Kan? Berapa hal yang harus kita contoh? Satu, orientasi hidup hanya untuk dia. Inilah tauhid tingkat itu. Orientasi hidup hanya untuk dia. Yang kedua,
apa yang paling berharga dalam hidup ini dipersembahkan sebagai, kalau di sini ma fi batni muharram, apa yang ada dalam buah rahimku sebagai pelayan suci di rumah Tuhan. Kira-kira kalau ini direfleksi pada kita secara pribadi, sudahkah yang kita punya yang paling besar, yang paling berharga dalam hidup ini kita persembahkan hanya untuk Dia? Apakah orientasi hidup selama ini hanya untuk Dia? Bisa jadi yang kita lakukan sama, tapi nilainya berbeda. Contoh sederhana, kita semua sedang duduk di sini. Sepertinya secara kasat mata kita sepertinya itu mengaji, tetapi hasilnya pasti berbeda di antara kita. Yang satu untuk investasi dunia, yang satu untuk investasi akhirat. Yang investasi dunia, contoh, daripada di rumah nganggur, metengkur, gak ada sama-sama, terus ngumpul ketemu konco-konco. Nah ini apa tujuannya? Investasi. Tapi kalau sejak awal kita datang ke sini tujuannya untuk thalabul ilmu, mencari ilmu, mencari ridhonya Allah, ini investasi akhirat. Jadi secara kasat mata orang nggak tahu, nggak bisa bedakan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dan kita secara pribadi yang tahu. Jadi sulit kita untuk menerka orang, nggak bisa. Sama seperti kita melihat kisah Qabil dan Habil. Secara kasat mata sama-sama beribadah tidak? Sama. Ibadahnya apa? Kurban. Sama-sama kurban. Tapi nilainya sama atau beda? Beda. Satu investasi dunia, satu investasi akhirat. Satu orientasi dunia, satu orientasi akhirat. Satu demi mendapatkan si cantik itu, yang satu tidak, demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara kasat mata orang tidak bisa tahu. Tetapi yang tahu siapa? Dirinya sendiri dan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita diingatkan dengan berbagai macam ayat, termasuk ayat ini, bahwa segala sesuatu orientasinya itu harus benar, tidak dengan tujuan lain. Saya pernah kasih contoh yang lain nggak ya di sini mengenai parkir itu? Pernah? Sampai berapa kali parkir sepeda motor, parkir mobil itu? Setiap hari berapa kali? Atau seminggu berapa kali? Ya paling nggak sehari sekali deh ya parkir. Namanya parkir itu bayar atau enggak? Ya bayar. Rata-rata bayar parkir. Parkir itu sampai niatkan bayar parkir atau niatkan sedekah? Rata-rata kita ini niatnya itu bayar parkir. Kalau niatnya bayar parkir, kalau misalnya ditarik kemahalan, kira-kira apa yang muncul? Hah? Sama sendiri yang jawab. Tapi kalau sejak awal sudah kita niatkan sedekah, kira-kira ngomel nggak? Enggak. Padahal parkir keluar uang nggak? Keluar uang. Sedekah keluar uang nggak? Sama-sama keluar uang. Tapi yang satu orientasinya dunia, yang satu orientasinya akhirat. Qabil Habil sama. Dia mengeluarkan apa? Kurban. Berarti ada yang hilang enggak ini? Ada. Habil juga begitu. Dia keluarkan kurban. Ada sesuatu yang hilang enggak? Iya, sama. Tetapi yang secara fisik itu hilang, nilainya berbeda. Yang satu orientasi dunia, yang satu orientasi akhirat. Jadi sebetulnya Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menyiapkan sesuatu yang benar itu gampang, gak sulit. Hanya saja jalan ini lurus bisa bengkok sedikit gara-gara makhluk satu itu.
Tahu makhluk yang satu ini? Iya. Lurus tapi bisa bengkok sedikit. Sama-sama ke masjid tapi niatnya beda. Yang satu cari ilmu, yang satu niat nyolong sandal. Fakta ya. Loh, saya pernah kemarin kok di Al-Falah. Sampai tahu kok namanya Al-Falah itu kira-kira wis api enggak? Wis api. Loh, gitu aja sandal saya itu hilang. Serius. Setelah ngaji, saya nyari sandal saya di mana? Gak ketemu. Saya tanya, taruh di mana? Ditaruh di sini. Kok bisa? Bisa hilang. Padahal di lingkungan kayak begitu, tertata rapi. Saya bisa, nggak apa-apa. Sampai pulang disuruh pakai sandal yang lain. Oh jangan, ini bukan milik saya. Terus dia lari ke dalam, ngambil sandal yang masih dipasang plastik, yang sandal biasa itu. Terus pakai ini aja daripada nyeker. Ya nggak apa-apa, bisa pakai. Jadi orang datang ke masjid itu niatnya tidak sama. Orientasinya itu tidak sama. Ada yang tujuannya itu lillahi ta'ala, ada yang tujuannya lain. Apakah keliru? Oh keliru sandal Pak. Nah kalau sandalnya kode, oh ini sandal betul. Saya itu yang sandal yang bagus tuh, yang harga 200 ribuan. Tahu? Yang warna hitam. Nah itu. Kira-kira kalau keliru mungkin deh. Masih api. Jadi tidak sama semua orang itu tujuannya. Meskipun secara lahiriah sama. Okay. Ada dua hal. Satu, orientasi hanya untuk Allah. Dua, mempersembahkan apa yang terbaik yang kita punya itu untuk Dia. Kalau sudah itu yang kita lakukan, selamat hidup ini. Selamat. Tapi kita diberikan contoh. Mungkin contoh ini contoh yang paling ekstrim. Kalau bahasa saya, ini contoh paling ekstrim. Kenapa ekstrim? Karena ini bukan semua orang bisa lakukan. Tapi memang harus bisa dilakukan. Meskipun nanti wujudnya itu bisa beda-beda. Oke? Kalau di ayat ini mengatakan, apa yang ada dalam buah rahimku, aku persembahkan sebagai pelayan suci di rumah Tuhan. Nah, kalau nyambung dengan yang materi kemarin, rumah suci yang dimaksud di sini, pelayan suci di rumah Tuhan. Baitullah di sini bukan Baitullah yang di Makkah, tapi Baitul Maqdis atau Bait Hamikdash. Di mana itu? Di Yerusalem. Oke, di Yerusalem. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku ini. Oke, itu orientasi sudah mentok hanya untuk Dia, dan yang terbaik yang Dia punya dipersembahkan hanya untuk Dia. Udah, itu nggak tanggung-tanggung ya. Tapi nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala punya semacam rancangan besar. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, Tuhan yang maha mendengar, as-sami' al-alim, Tuhan yang maha mengetahui. Falamma wadu'ati, maka tatkala bayi ini telah lahir, qalat, telah berkata si istri Imran, Rabbi inni wadu'atuha untha, wahai ya Allah, sesungguhnya aku telah melahirkan bayi perempuan. Ya, berarti ini sudah lahir belum? Sudah. Waktu dia bernadar itu sudah lahir belum? Belum. Nah, sekarang lihat apa yang belum, apa yang dia lakukan? Apa yang sudah, apa yang dilakukan? Ini penting. Kemudian disebutkan wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah sendiri yang lebih tahu atas bayi yang telah lahir. Jadi dikembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu itu kembalikan. Jangan dianu sendiri, kembalikan pada rancangan Allah sendiri. Karena kita nggak tahu hikmah dibalik semuanya ini, kita nggak tahu. Meskipun sepertinya kemanusiaan kita yang kecewa. Duh, kok bisa kecewa? Kecewa itu boleh nggak? Mana buktinya? Di ayat ini menjadi contoh konkret. Apa yang dia
rasakan fakta dengan keinginan, ya, dengan obsesi, dengan cita-cita, itu nggak nyambung. Fakta dengan obsesi, dengan keinginan, dengan cita-cita, nggak nyambung. Kita punya pengalaman kayak begini nggak? Banyak. Kita punya keinginan ini, itu, dan sebagainya. Ternyata hasilnya kok begini. Dalam segala hal kita punya pasti. Dan itu manusiawi. Jangan mempersalahkan diri sendiri. Itu bagian dari manusiawi kita. Tapi kita diajarkan, wallahu a'lamu bima, bahwa Allah sendiri yang lebih tahu kalau hasilnya itu tidak sama antara yang kita inginkan dengan fakta. Karena pasti bukan berarti Allah meninggalkan kita, bukan berarti Allah mengecewakan kita, bukan berarti Allah tidak mau dengar semua rintihan kita. Bukan itu. Allah pasti dengar. Bahkan ditegaskan, Antas Sami', engkau Tuhan yang maha mendengar. Al-Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Wallahu a'lam, engkau sendiri ya Allah yang maha mengetahui. Kembalikan semua pada Dia. Kemanusiaan kita pasti kecewa. Iya. Jangankan siapapun, mau kita punya kedudukan, mau kita tidak punya kedudukan, semua sama. Bukan siapa-siapa yang punya rancangan. Saya pun juga punya rancangan. Kadang nggak nyambung. Kok begini? Ya nggak apa-apa. Pasti Allah lebih tahu. Di sini malah diberikan detail. Detailnya itu apa? Inni wada'tuha unsa. Ini seakan-akan laporan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Detail sekali dia ngomong. Boleh enggak begini? Boleh. Jadi kalau misalnya nggak nyambung yang kita inginkan dengan fakta, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada masalah. Boleh saja. Karena Dialah yang lebih tepat untuk kita curhat. Daripada curhat orang lain, kira-kira ada solusi nggak? Hanya Dia saja. Apapun pengalaman hidup kita, baik yang pahit maupun yang tidak pahit, semua sampaikan hanya untuk Dia. Di sini dikatakan walaitsad dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Bahkan sesuatu yang menjadi curhatan itu diabadikan dalam bentuk nama. Coba. Wa inni sammaituha Maryam, dan sesungguhnya aku memberi nama bayi ini dengan nama Maryam. Kemarin saya berikan contoh. Ada satu kawasan tempat di mana Sayyidah Maryam melahirkan. Yang kota itu disebut kota pohon kurma. Sampean pernah tahu namanya kurma Maryam? Nggak pernah tahu? Kalau roti Maryam? Kalau soto Maryam? Kalau gulai Maryam? Kalau kurma Maryam nggak tahu? Itu kurmanya besar-besar. Kurma paling besar itu dari Yeriko. Itu tempat kelahiran Nabi Isa oleh Sayyidah Maryam. Kotanya disebut kota Yeriko, kota pohon kurma sampai hari ini. Hanya di situ tumbuh besar-besar. Di tempat lain dah, aneh kan? Dan bijinya paling kecil di antara semua jenis kurma. Aneh kan? Jadi kalau ditanya, kurma apa yang bijinya paling kecil? Jawabannya kurma Maryam. Kurma apa yang dagingnya paling tebal? Kurma Maryam. Saya pertama kali merasakan kurma Maryam waktu saya bukan di sono, waktu saya di Jepang. Kurma kok begini besar banget? Ini bukan rekayasa, ternyata bukan rekayasa. Memang begitu.
Sejak dari dulu sampai sekarang yang begini. Bukan direkayasa, enggak. Besar kurma. Dagingnya tebal. Dan tidak manis banget dan tidak, pokoknya dimakan tuh enak. Beda dengan kurma Saudi, beda dengan kurma Maroko, beda dengan kurma Mesir dan sebagainya. Beda dengan kurma Tunis. Ini enggak enak pokoknya. Enggak peliket, tahu peliket ya? Enggak lengket. Enak pokoknya, mau dipegang tuh enak. Mau keping nanti sebentar lagi kan Ramadan. Nyoba satu, jangan nyoba banyak, Mam. Jadi ada yang disebut kurma Maryam. Nah, sampai tahu kalau dari sisi nama sebanding nggak dengan kuliner yang saya sebut tadi? Sebanding nggak? Kalau tadi enak atau nggak enak yang tadi? Kuliner yang disebut kurma Maryam, roti Maryam, itu enak semua nggak? Enak. Ternyata nama Maryam enggak begitu. Maryam itu artinya pahit. Maryam itu artinya getir. Berarti ini nyambung dengan ketika dia berujar kepada Tuhannya, Rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada' wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam. Itu berarti ungkapan yang sampai detail A sampai Z. Jadi yang dia inginkan nggak nyambung dengan fakta, diabadikan dalam bentuk nama. Kalau orang Jawa dulu misalnya anaknya itu sakit-sakitan dikasih nama apa? Waras. Jadi kayaknya ya pola pemberian nama itu universal sebenarnya. Universal. Dulu orang-orang dulu namanya kalau ini ya, sampai pernah tahu kawasan Suriname? Suriname. Kan banyak orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa di sana namanya beda dengan di sini. Kalau di sana itu masih Jawa-Jawa dulu ini. Siapa namanya? Tukiem, Painten gitu ya. Kalau di sini kan siapa namamu? Angela. Siapa namamu? Jessica. Kalau di sana namanya siapa? Tukiem. Namanya begitu. Jalan apa? Jalan Sidodadi. Dari Amerika Latin kan, jauh. Dan kalau kasih nama ya namanya begitu. Siapa namanya? Waras. Biasa. Kalau di sini nggak ada namanya Waras, sudah nggak laku lagi sekarang. Kecuali yang sudah sepuh-sepuh, sudah mbah-mbah itu. Namanya siapa? Pak Waras, Pak Rebo, gitu kan? Karena lahir di hari Rebo, Pak Kemis. Jadi nampaknya yang diabadikan ini mewakili kita semua sebenarnya. Dan fakta real memang iya. Coba cari suku bangsa, mayoritas suku bangsa di muka bumi ini. Itu yang digadang-gadang itu laki atau perempuan? Laki. Orang Arab, laki atau perempuan? Orang Yahudi, laki atau perempuan? Orang Cina, laki atau perempuan? Orang Madura, laki atau perempuan? Ayo, Madura, tanya orang Madura. Orang Jawa, laki atau perempuan? Orang Banjar, laki atau perempuan? Eropa semua, laki atau perempuan? Laki. Papua, laki atau perempuan? Papua itu kalau suami meninggal, terutama suku dari suku Asmat, ini dipotong jadi suami potong sebagai tanda buka, masih berlaku. Laki itu memang dinomorsatukan di mana-mana, tapi tidak semuanya, mayoritas. Ada beberapa suku, misalnya orang Minangkabau itu perempuan. Saya nggak tahu kenapa Minang begitu. Yang lain-lain di orang Batak, orang Bugis dan sebagainya itu semua laki. Yang dipakai sebagai contoh
itu mewakili mayoritas. Semuanya itu yang ternyata digadang-gadang itu laki. Dan berarti ini mewakili siapa? Kita semua. Dan ternyata yang diberi adalah anak perempuan, bukan anak laki-laki. Berarti yang diharapkan tidak nyambung. Tetapi nama ini sekaligus menjadi sebuah tanda syariat apa yang berlaku masa itu sehingga namanya jadi begitu. Ingat, syariat yang diikuti oleh keluarga Imran itu adalah syariat hukum Taurat, bukan syariat hukum Al-Quran. Karena Al-Quran waktu itu belum turun, hanya syariat Taurat. Syariat Taurat sampai hari ini, kalau anak laki-laki pertama itu mendapat warisan 2. Kalau anak laki kedua, ketiga, dan seterusnya itu dapat warisan separuh dari kakak pertama. Berarti cuma 1 kan? Kalau anak perempuan dapat apa? Anak perempuan dapat berapa? Ayo, saya tanya sekarang yang hukum Islam, hukum Quran. Kalau anak laki pertama dapat warisan berapa? 2. Anak laki kedua dapat warisan berapa? 1. Kalau anak perempuan dapat warisan berapa? Separuhnya. Ya, berarti 1 ya. Jadi intinya kalau laki 2, kalau perempuan 1, setengahnya. Saya tahu tidak begitu. Anak laki pertama, urutan pertama 2. Anak laki berikutnya cuma 1. Anak perempuan baik itu pertama atau kedua dan seterusnya, pokoknya perempuan. Pokoknya kalau jadi orang Yahudi, anak perempuan lahir, dia nggak dapat apa-apa. Dari sinilah kita bisa paham kenapa nanti namanya wa inni samaituha Maryam. Ini bahasa Arabnya. Kalau bahasa di sini sakno hari iki. Kalau bahasa sini sakno hari iki. Bahasa sini, kalau bahasa Quran wa inni samaituha Maryam. Aku sesungguhnya memberi nama bayi perempuan ini dengan nama si pahit atau si getir. Karena getirnya hidup. Dan betul, ini berkaitan dengan kisah hidupnya. Ketika dia dilahirkan, getir. Ketika dia melahirkan, lebih getir lagi. Kenapa lebih getir? Difitnah apa? Sebagai pezina. Ada nggak manusia perempuan yang hidup seperti itu? Sanggup? Sanggup. Karena tidak ada yang sanggup, maka inilah kemudian dicantumkan menjadi salah satu nama surah dalam Al-Quran. Supaya pelajaran. Ini baru bicara keluarga ya, keluarga Imran. Pertanyaannya sekarang, kalau yang diminta lagi dikasih perempuan, Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tahu dengar kita, atau dia lebih tahu daripada kita? Lebih tahu. Tapi manusia pada umumnya ada yang frustasi. Saking frustasinya ketika nggak sama seperti yang diharapkan, malah dia menjauh dari agama, malah dia menjauh dari Tuhannya, malah dia tidak bahkan bertuhan lagi. Dia gak Tuhan-Tuhanan. Ada kan yang begitu? Balik cengkang cengging, yo gak tahu berubah. Ada kan yang begitu? Aku balik sholat mengi, wis pirang-pirang tahun. Yo, urip sik nginani ae. Ada kan begitu? Ada nggak? Kayak pengakuan dosa kan? Wah, itu manusia itu begitu. Tapi ini pelajaran. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka sama kita. Bukan tidak mau dengar sama kita. Bukan tidak mau melihat kita. Dengar, melihat dan mengetahui. Cuma begini, kita bisa bersabar Tuhan. Dan orientasi hidup kita sudah benar enggak? Dan apa yang kita punya itu sudah dipersembahkan untuk dia atau tidak? Kalau itu kuncinya sudah kita dapat, nggak perlu khawatir.
Kalau seandainya nggak sama seperti fakta yang kita inginkan tadi, itu timingnya saja yang lebih tahu dia, bukan kita. Jangan memaksa Allah mengikuti kehendak kita. Paksalah diri kita mengikuti kehendak Allah. Harus dibalik. Dari situ kita bersabar dan jawabannya pasti Allah berikan kelebihan. Fakta di sini kelihatan, diminta lagi, dikasih perempuan, sepertinya nggak nyambung kan? Tetapi bersabar menunggu satu generasi. Nanti si perempuan ini melahirkan bayi perempuan atau laki? Laki. Siapa namanya? Saya tanya sekarang, Isa itu siapa? Nabi. Isa itu Rasul bukan? Ulul Azmi bukan? Al-Masih bukan? Berapa jabatan? Ini yang namanya bonus. Kalau bersabar, mau menunggu sesuai dengan kehendaknya dia, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang gusar dalam hidup. Cuma masalahnya manusia itu unik. Minta sekarang dikabul, dikabul kapan? Besok. Mau. Biasanya minta sekarang dikabul sekarang. Jarang sekali Ustaz minta sekarang, nggak bisa minta dikabulkan tahun depan Ustaz. Nggak mungkin. Itu kayaknya hanya lapis-lapis lambe. Tapi kalau manusia pada umumnya minta sekarang diberi sekarang. Asal kalau kita mau bersabar, Allah akan berikan kelebihan. Itu pelajaran ini sebetulnya. Jadi kalau kita ini sudah tahu dua kunci, satu orientasi hidup hanya untuk dia, mempersembahkan apa yang kita punya hanya untuk dia, maka hidup tidak ada kekhawatiran. Allah tidak pernah melupakan kita. Yang sering itu justru sebaliknya, kita yang sering melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Nabi sendiri kan pernah berkata, kalau diterjemahkan sederhana, kalau kita merangkak menuju Allah, maka Allah akan berjalan menuju kita. Kalau kita berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menuju kita. Berarti yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan yang Allah lakukan. Yang dilakukan Allah kepada kita itu lebih dahsyat dibanding yang kita lakukan. Makanya kita nggak salah sering diajarkan apapun aktivitas kita, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim untuk mengikat betapa rahmannya Allah atas hidup kita, betapa rahimnya Allah atas hidup kita. Seakan-akan Allah tidak ridha bila hambanya masuk ke dalam neraka. Kalau perlu bisa semuanya masuk ke dalam surga. Hanya mereka yang tidak mau saja. Itulah rahman dan rahimnya Allah. Rahmannya Allah untuk semua, baik yang kafir maupun yang mukmin. Tapi rahimnya Allah hanya untuk orang yang beriman. Jadi kalau kita bayangkan apa yang termaktub dalam surah Ali Imran ini memang benar-benar mewakili kita semua, bukan mewakili tokoh elit tertentu, tidak mewakili siapa-siapa, karena kita juga bukan siapa-siapa. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran seperti ini supaya kita bisa ikuti jejaknya, bukan sekedar membaca kisah. Jadi kalau kisahnya memang bukan hanya di dalam Al-Quran, di kitab yang lain juga dikisahkan. Hanya saja dalam Al-Quran itu lebih detail, bahkan lebih memberikan pelajaran sampai ada doa yang diucapkan oleh istri Imran. Istri Imran itu dalam kitab-kitab tafsir namanya Hannah, Sayyidah Hannah. Kalau dalam Al-Quran tidak disebut namanya. Dan kitab-kitab tafsir disebutkan Hannah. Laki-lakinya namanya Imran. Kalau saudara kita yang Katolik menyebut dengan nama lain, yakni Yoachim. Tapi ini perempuan
yaitu Sayyidah Maryam, dipelihara di Baitul Maqdis, juga disebutkan dalam kitabnya. Tapi yang disebut kitab apokrif. Jadi ini sebetulnya bukan hanya tokoh kita sebetulnya, tapi juga tokoh mereka. Tetapi Quran mengulang ini peristiwa supaya kita bisa mengikuti jejak. Itu tujuannya. Dan tidak melebih-lebihkannya. Hanya kisah, dan itu bisa diambil pelajaran, dan jangan sampai melebih-lebihkannya. Kalau kita menyebut Sayyidah Maryam itu biasa, tapi jangan sampai dipatungkan, tidak perlu sampai diarak-arak. Kalau ya sekarang kan diarak-arak, ya kan? Dipatungkan. Bukan hanya itu, sampai juga di dalam kitab-kitab tafsir juga ada penjelasan dulu. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, itu sudah ada tradisi penyembahan kepada Sayyidah Maryam di dalam Ka'bah. Dan baru ketika Nabi itu masuk ke dalam kota Makkah yang disebut Fathu Makkah, maka Nabi ketika masuk menghapus semua gambar-gambar itu dan mengeluarkan patung-patung dari dalam Ka'bah. Berarti bisa diidentifikasi Ka'bah waktu itu menjadi pusat penyembahan semua agama di kawasan jahiliyah. Bayangkan kalau satu suku menomorsatukan dewa masing-masing, ya, satu suku menomorsatukan dewa masing-masing. Di situ ada 360 berhala. Kira-kira berapa besar jumlahnya suku-suku bangsa Arab waktu itu? 10 lebih. Jumlahnya saja 360-an. Dan itu ada di dalam catatan tradisi Romawi. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar kitab suci, tapi juga catatan historis. Tidak mungkin keliru dan tidak mungkin salah. Kalau disebut wahyu sudah lumrah, ya wahyu pasti benar 100%. Tapi ketika dijadikan dokumen untuk bicara mengenai fakta-fakta, Quran bukan sesuatu yang hanya sekedar diimani, tetapi tervalidasi. Bahkan kalau sampean ada nggak tahu di dalam Al-Quran ada penyebutan nama berhala Al-Lata, ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Ya, kalau saya bertanya begini, ada nggak dokumen lainnya menyebutkan nama dewa-dewa itu selain Quran? Ada? Itu pernah saya ditanya, tidak ada itu dalam dokumen kami, dokumen agama sebelah maksudnya. Nggak ada, coba cari, nggak ada. Itu Quran mengada-ngada itu, hanya cerita dongeng saja. Mana buktinya? Bukti arkeologinya mana? Begitu pertanyaan. Kira-kira kalau ada pertanyaan gitu, jawaban kita apa? Paling banter jawaban kita, pokoknya Quran mengatakan begitu, nggak percaya kafir kan? Kalau begitu ngomong di masjid oke. Tapi kalau ngomong di kampus, kira-kira gimana saya ngomong mantan mahasiswa? Ya wes Pak, kok kayak dewe gitu. Kalau saya enggak, saya berkata begini sederhana, ada dokumen itu. Cuma masalah kamu ngerti nggak dokumen itu bahasa apa? Ada dokumen itu ditulis oleh Herodotus. Bukunya sampai sekarang masih dapat kita baca dan diterbitkan ulang. Itu karya dalam bahasa Yunani. Disebutkan dengan nama Alila. Arabioi de Alila. Orang-orang Arab menyebut Dewi Alila. Allah kalau bahasa Arab. Dokumen abad berapa? Herodotus itu hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Quran abad berapa? Ke-7 Masehi. Berarti rentang waktunya berapa abad? 1200 tahun. 1200 tahun. Ya. Nama dewa yang disebutkan dalam Al-Quran sudah tercatat dalam bukunya Herodotus. Quran hanya mengkonfirmasi. Dalam dokumen Bible Alkitabnya orang Nasrani nggak ada nama itu, nggak muncul.
Dokumennya orang India nggak muncul, hanya dokumen Romawi ada. Kalau kita beragama model begini, nggak semakin kita ini bubar dari agama, semakin mencintai agama dan bisa ngomong dengan siapapun. Tidak hanya sekedar gak percaya kafir, makanya kalau kasih pengajian yang begini. Kalau yang pengajian yang macam lain-lain itu, ya penting juga. Tapi ini melengkapi supaya pondasi itu semakin kuat. Jadi kalau hujjah itu kuat, beramal, kalau sampai beramal ini ada dalilnya enggak? Kira-kira kalau ada dalil dan tidak ada dalil, sampai pilih yang ada dalil atau tidak ada dalil? Ada dalil. Dalilnya itu pokoknya dalil hadis atau hadis yang sahih. Yang sahih. Kalau nggak sahih, nggak berarti harus sahih. Itu namanya beragama secara cerdas. Apapun yang kita lakukan. Jadi sampai dapat dua hal. Satu, melakukan yang sunnah ada dalilnya. Itu harus. Mempelajari Quran dengan data-data, dokumen-dokumen begini, itu semakin iman kokoh. Jadi bukan jari ini dan bukan pokoknya beriman. Nah itu sudah bukan waktunya sekarang. Kita sekarang hidup di abad 21. Semua dokumen sudah dapat kita akses. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Jadi kalau ada orang berkata, bumi itu bulat atau datar? Datar. Oke, saya kira begitu. Mudah-mudahan sederhana yang saya sampaikan karena saya lihat sudah senior semua. Jadi saya pakai bahasa rakyat supaya paham, tapi tidak mengurangi maksud dari yang saya sampaikan. Baik, ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam riwayat Maryam saat melahirkan Nabi Isa Al-Masih, di kalangan Muslim itu dianggap sebagai kesucian, bahkan itu Roh Kudus. Namun di kalangan Nasrani itu dianggap sebagai pezina. Namun pola pikir juga mengenai kok justru malah disembah sebagai Tuhan, sedangkan anggapan itu dianggap sebagai pezina. Terima kasih. Ya baik. Al-Quranul Karim ketika datang itu mengkonfirmasi dan mendiskusikan mengenai peristiwa yang telah terjadi. Karena dipahami oleh dua kubu penganut agama yang saling ekstrim, sama-sama ekstrim. Maksudnya apa? Ketika Al-Quran datang, itu menyapa komunitas beragama pada masanya. Dan itu sama-sama jatuh pada kutub ekstrim. Satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Siapa itu? Satu, orang Yahudi. Dan itu dia juga dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada nggak Sayyidah Maryam dituduh sebagai pezina? Ada. Dituduh sebagai pezina. Dalam surah Maryam. Bapakmu itu bukan seorang yang jahat, ibumu juga seorang pezina. Wa maka ummuki baghiyah. Ibumu juga bukan seorang pezina. Artinya kenapa kamu kok berzina? Itu bahasa sindiran, itu kalau bahasa sastranya namanya satir, bahasa cemoohan dalam bahasa seperti ini. Itu pun saya merenung, ini apa Quran nggak mengada-ngada? Bahkan itu menjadi bahan diskusi. Apa Quran ini nggak mengada-ngada? Memang ada orang-orang Yahudi ngomong begitu. Ternyata betul ada. Dan ada kitabnya, kitab Talmud kan. Makanya Sayyidah Maryam disebut sebagai Sati dari Ba'al. Sati itu sang perempuan
dami ba'ala, yang tidak setia kepada suaminya. Itu Sayyidah Maryam disapa dengan begitu. Hasada, singkatan dari satid dami ba'ala. Orang Yahudi itu kegemarannya menyingkat sesuatu. Misalnya rasya, itu singkatan dari rebai Shlomo bin Ishaq. Kemudian Nahman, Rebai Moshe bin Nahman. Jadi disingkat. Kemudian Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Sama dengan Stada, Satid, Dami, Ba'al, disingkat. Nah, itu dokumennya masih ada. Seandainya, ini saya ngomong seandainya Talmud itu tidak menulis begitu, kira-kira apa yang dialamatkan orang lain kepada Al-Quran? Quran itu mengada-ngada, betul nggak? Iya. Ternyata enggak, Quran nggak mengada-ngada. Itu hanya mengkonfirmasi apa yang tertulis di sono dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi menganggap Isa itu bukan Nabi, Isa itu bukan Rasul, Isa itu bukan ulul azmi, Isa itu bukan Al-Masih, Isa itu anak zina. Menurut ya, sampai kapan? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, yang Nasrani ekstrim kanan. Nasrani mengatakan dia itu sebagai anak Allah, ibnullah. Yahudi anak zina. Jadi ekstrim nggak ini? Iya. Quran datang untuk meluruskan. Nah, Isa itu bukan anak zina. Islam itu juga bukan Isa itu juga bukan anak Allah. Tapi dia anak Maryam, seorang manusia utusan Tuhan. Bukan anak Allah. Jadi Quran itu untuk menerangkan kekeliruan di antara dua kutub ekstrem. Ada enggak pernyataan bahwa anak Allah di dalam Al-Quran itu ada dokumen pembandingnya? Ada. Kitab Nasrani sampai hari ini mengatakan anak Tuhan. Dan Quran mengatakan iya, ibnullah ada. Jadi Quran itu bukan mengada-ngada, memang itu faktanya begitu. Makanya sampai dilestarikan dalam beberapa ayat. Bahkan ada ayat yang ringkas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Apa arti lam yalid? Apa lam yalid? Dia tidak melahirkan, sama dengan bukan bapak, bukan ibu. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Dia bukan sebagai anak. Saudara kita menyebut ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Ringkas, padat, jelas Quran membantah itu. Ini kalau perspektif Quran. Jadi Quran datang itu apa tujuannya? Untuk meluruskan. Ibarat rel kereta api, ya sudah bengkok, diluruskan lagi. Karena risal para nabi itu seperti rel kereta api, lurus, nggak ada yang bengkok. Tapi ketika ada yang bengkok, diluruskan lagi. Muncul nabi dulu, bengkok lagi, utus nabi lagi, bengkok lagi, utus nabi lagi. Makanya jadi Islam itu sebetulnya dengan mata rantai agama-agama sebelumnya itu nyambung dengan risalah para nabi sebelumnya. Nyambung. Cuma Islam datang itu sebagai apa? Pamungkas. Namanya pamungkas itu apa? Ada nggak setelah itu? Nggak ada, sudah selesai. Sudah sempurna. Makanya kalau baca Al-Quran itu mau cari istilah di luar bahasa Arab itu ketemu. Kalau bahasa sekarang ya, istilah non Arab itu ada. Padahal awalnya dulu itu ya Arab sebetulnya. Cuma untuk sekarang disebut non Arab karena ditulis dalam bahasa-bahasa mereka masing-masing. Padahal itu aslinya ya dulunya bahasanya satu asalnya. Cuma kalau dikatakan aslinya bahasa yang pertama itu bahasa Arab, mereka nggak mau gitu.
nggak terima. Mosok bahasa Arab itu sejak Nabi Adam buktinya mana? Nggak bisa, nggak ada buktinya. Tapi kenapa bahasa Arab itu bisa nyampe kemana-mana? Ya karena memang ada mata rantai di sini. Itu ya kesimpulannya. Jadi Islam datang untuk bermanusia. Oke, secara kira demikian belajar bilang. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang tidak berkenan, menyinggung perasaan. Semoga panjenengan bisa memaafkan kata-kata saya tadi, dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua. Saya tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.